Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantik Wastaningsih dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan membahas mengenai bisnis plan minuman Meksiko untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi kelayakan dan proyeksi bisnis. Ikhtisar. Rencana bisnis atau bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis, dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah bisnis plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan dan informasi lainnya. Ketika seorang pembisnis membuat bisnis plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya bisnis plan adalah menjadi acuan bagi pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, bisnis plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Bisnis dengan modal yang besar tidak menjamin akan peroleh keuntungan yang besar pula, tanpa adanya pengetahuan yang cukup mengenai untuk apa kita berbisnis. Karena dalam suatu lembaga yang menjalankan bisnis, yang harus difikirkan bukanlah semata-mata hanya keuntungan finansial bagi perusahaannya saja, namun perlu baginya untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu organisasi yang menjalankannya. Untuk menulis bisnis plan, kita harus mengetahui beberapa aspek seperti aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek finansial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup. Dari keenam aspek tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Selanjutnya ada latar belakang. Rencana bisnis atau bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah bisnis plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Ketika seorang pembisnis membuat bisnis plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya bisnis plan adalah menjadi acuan bagi pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, bisnis plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Dari mulai pembisnis skala kecil hingga skala besar mulai bermunculan. Bahkan banyak pembisnis muda yang bermunculan dengan berbagai produk yang ditawarkannya. Hal ini membuktikan betapa kegiatan berbisnis begitu diminati bahkan pada berbagai range usia. Selain itu, saat ini banyak pembisnis yang memanfaatkan media teknologi dan komunikasi sebagai wadah bisnis yang lebih efisien dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Karena media ini akan menghubungkan para pembisnis dengan customer-nya dalam jaringan yang lebih luas dengan mudah, sehingga kegiatan bisnis menjadi efisien. Dalam bisnis plan terdapat beberapa manfaat, yaitu membantu dalam mengambil keputusan, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan, dan membantu pendapatan investor lebih banyak. Mengingat kegiatan berbisnis begitu erat kaitannya dengan masyarakat, dan sebelumnya diketahui bahwa tidak selalu kegiatan berbisnis menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu kiranya bagi para pembisnis baru untuk memahami terlebih dahulu mengenai definisi berbisnis dan mengapa kita harus berbisnis agar dengan mudah nantinya mereka menentukan ke arah mana sebaiknya kegiatan bisnis dijalankan. Bisnis dengan modal yang besar tidak menjamin akan peroleh keuntungan yang besar pula, tanpa adanya pengetahuan yang cukup mengenai untuk apa kita berbisnis. Karena dalam suatu lembaga yang menjalankan bisnis yang harus difikirkan bukanlah semata-mata hanya keuntungan finansial bagi perusahaannya saja, namun perlu baginya untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu organisasi yang menjalankannya. Bisnis yang sedang saya pikirkan yaitu ingin membuka outlet minuman Meksiko. Kenapa Meksiko? Karena minuman tersebut diracik dari sirup marjan koko pandan, Pepsi Blue, selasih, jelly leci, dan es batu. Ide ini saya ambil dari ketika acara ulang tahun SMA dulu, saya dan teman-teman kelas ada ide untuk membuat minuman tersebut. Tidak disangka banyak yang suka dan minat dengan minuman Meksiko ini.
Berikut ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam berbisnis. Yang pertama ada aspek pasar. Dalam penjualan minuman Meksiko saat ini belum ada yang menjualnya. Karena ini memang ide kami waktu sekolah dan mencoba-coba beberapa bahan untuk kami coba dicampur. Ada yang kurang pas atau cocok rasanya, ada yang warna dari minuman tersebut tidak layak. Ketika mencoba mencampur bahan-bahan dari minuman Meksiko, memang ternyata yang cocok dan enak ketika dirasa. Untuk segi persaingan pasar saat ini belum ada yang sama. Namun saat ini yang jual minuman di luar sana banyak dengan merek yang berbeda-beda. Permintaan dan proyeksi bisnis yang membuat kami harus membuka outlet sendiri karena banyak yang minat dari teman-teman sekolah. Mereka masih ingin merasakannya tanpa harus menunggu adanya acara di sekolah. Market share, belum tahu berapa persentase jika dibandingkan dengan outlet lain, karena saya baru mau mendirikan usaha, belum melakukannya. Yang kedua, ada aspek teknik. Jika menjalankan bisnis, kita juga harus memikirkan tempat untuk outlet jualan. Harus mencari lokasi yang strategis, yang sering dilalui atau dikunjungi oleh banyak orang. Selain membuka toko tetap, saya juga bisa jualan di tempat keramaian seperti Car Free Day. Juga untuk meningkatkan skala produksi saya. Harus sering berjualan supaya skala produksinya terus meningkat dan bisa membuka cabang di tempat lain. Layout dari tempatnya harus dibuat semenarik mungkin seperti coffee shop dibuat seestetik mungkin. Untuk teknologinya bisa menggunakan aplikasi Printstroke untuk memudahkan saya dalam bertransaksi. Schedule kerjanya saya buat 2 kali shift sehari dalam waktu 7 jam per shiftnya. Yang ketiga ada aspek manajemen. Dalam mendirikan sebuah usaha, kita juga memerlukan tenaga kerja, sumber tenaga kerja, dan karir tenaga kerja. Tanpa adanya 3 poin ini, sebuah usaha tidak akan berjalan lancar. Jika usaha yang kita jalankan dikenal banyak orang dan selalu ramai, pasti kita akan membuka cabang lebih banyak. Dari cabang itu tidak mungkin kita atasi sendiri, pasti kita butuh orang untuk membantu kita dalam menjalankan usaha ini. Sumber tenaga kerja kita bisa dari keluarga sendiri, teman sendiri, ataupun dari orang lain supaya mengurangi nilai angka pengangguran. Karir tenaga kerja ini jika usaha yang kita jalankan benar-benar berkembang pesat dan memiliki gudang yang harus ada jabatan di dalamnya. Untuk sekarang usaha saya belum ada yang bisa saya naikkan jabatannya, masih semua sama. Mereka karyawan dan ownernya saya sendiri yang melakukan pemantauan untuk usaha ini. Yang ketiga ada aspek manajemen. Dalam mendirikan sebuah usaha, kita juga memerlukan tenaga kerja, sumber tenaga kerja, dan karir tenaga kerja. Tanpa adanya 3 poin ini, sebuah usaha tidak akan berjalan lancar. Jika usaha yang kita jalankan dikenal banyak orang dan selalu ramai, pasti kita akan membuka cabang lebih banyak. Dari cabang itu tidak mungkin kita atasi sendiri, pasti kita butuh orang untuk membantu kita dalam menjalankan usaha ini. Sumber tenaga kerja kita bisa dari keluarga sendiri, teman sendiri, ataupun dari orang lain supaya mengurangi nilai angka pengangguran. Karir tenaga kerja ini jika usaha yang kita jalankan benar-benar berkembang pesat dan memiliki gudang yang harus ada jabatan di dalamnya. Untuk sekarang usaha saya belum ada yang bisa saya naikkan jabatannya, masih semua sama. Mereka karyawan dan ownernya saya sendiri yang melakukan pemantauan untuk usaha ini. Yang kelima ada aspek ekonomi. Suatu usaha pasti ada penyerapan tenaga kerja, keuntungan transfer pengetahuan dan teknologi. Sebuah usaha jika ada penyerapan tenaga kerja merupakan pendukung dalam pembangunan ekonomi. Dalam usaha minuman Meksiko saya, jelas saya memerlukan tenaga kerja untuk mendukung usaha saya ini. Keuntungan transfer pengetahuan dan teknologi ini membantu saya dalam mengembangkan usaha secara luas. Dengan adanya teknologi semua menjadi mudah, kita dapat memanfaatkannya dengan baik seperti promosi. Dengan begitu, saya juga bisa menerima delivery order melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan yang keenam terakhir yaitu aspek lingkungan hidup.
Dalam aspek ini, suatu usaha juga dapat memengaruhi dari AMDAL, RKL, dan RPL. Ketika kita ingin mendirikan sebuah tempat untuk berjualan, pasti memerlukan izin dari lingkungan tersebut. Dari jualan minuman Meksiko ini, ada dampaknya atau tidak di dalam lingkungan seperti pencemaran udara dan pencemaran air jika tempatnya berdekatan dengan selokan. Pasti kita tidak boleh membuang bekas minuman dan sampah pada selokan tersebut. Kita harus menyediakan tempat sampah untuk bungkus minuman. Jika outlet tutup, lebih baik kita membawa sampah tersebut untuk dibuang pada TPST atau tempat pembuangan sampah terakhir. Kalau tidak, kita bisa bayar tukang sampah sekitar untuk selalu mengambil sampahnya setiap hari jika sudah terlihat banyak atau menumpuk pada tempat sampah. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Dalam bisnis plan terdapat beberapa manfaat, yaitu membantu dalam mengambil keputusan, mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan, dan membantu mendapatkan investor lebih banyak. Dari mulai pembisnis skala kecil hingga skala besar mulai bermunculan, bahkan banyak pembisnis muda yang bermunculan dengan berbagai produk yang ditawarkannya. Hal ini membuktikan betapa kegiatan berbisnis begitu diminati bahkan pada berbagai range usia. Selain itu, saat ini banyak pembisnis yang memanfaatkan media teknologi dan komunikasi sebagai wadah bisnis yang lebih efisien dan tidak membutuhkan modal yang banyak. Karena media ini akan menghubungkan para pembisnis dengan customer-nya dalam jaringan yang lebih luas dengan mudah, sehingga kegiatan bisnis menjadi efisien. Untuk menulis laporan ini, saya melaporkan bisnis saya, yaitu minuman Meksiko. Kenapa Meksiko? Karena minuman tersebut diracik dari sirup marjan koko pandan, Pepsi Blue, selasih, jelly leci, dan es batu. Ide ini saya ambil dari kegiatan acara ulang tahun SMA dulu. Saya dan teman-teman kelas ada ide untuk membuat minuman tersebut. Tidak disangka banyak yang suka dan minat dengan minuman Meksiko ini. Untuk menulis bisnis plan, kita harus mengetahui beberapa aspek seperti aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek finansial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan hidup. Dari keenam aspek itu, saya sudah menjelaskan di atas satu persatu. Yang kedua, saran. Ketika kita menulis laporan dalam bentuk makalah, seharusnya setiap pembahasan dijelaskan secara terperinci dan jelas, supaya ketika dibaca oleh orang, makalah ini dapat dimengerti dan mudah dipahami dalam segi penataan bahasanya. Cukup sekian presentasi bisnis plan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.